Coba bayangin gini, lebih dari 500 tahun yang lalu, di ujung barat Indonesia sana, berdiri sebuah kerajaan Islam super kuat. Kapalnya gede-gede, meriamnya banyak banget, dan rakyatnya terkenal pemberani. Tapi yang paling keren, kerajaan ini berani nantang kekuatan Eropa pertama yang datang menjajah Asia Tenggara, Portugal. Yep, hari ini kita bakal bahas satu cerita yang jarang banget muncul di buku sejarah sekolah. Perang epik antara Kesultanan Aceh Darussalam dan Portugal yang berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Bukan cuma soal perang, tapi juga soal politik, perdagangan, dan jaringan dunia Islam global yang ikut terlibat. Yuk kita mulai perjalanannya. Latar belakang. Awalnya semua bermula dari satu hal sederhana, rempah-rempah. Di abad ke-15 dan 16, rempah seperti lada, cengkih, dan pala itu nilainya luar biasa mahal di Eropa. Bisa dibilang, lebih mahal dari emas. Dan pusat dari semua rempah itu, ya di Nusantara kita ini. Tahun 1511, bangsa Portugal berhasil merebut Melaka, kota pelabuhan penting di Semenanjung Malaya, dari tangan Kesultanan Melaka. Melaka waktu itu adalah pusat perdagangan Islam terbesar di Asia Tenggara, tempat para pedagang dari Arab, India, Cina, sampai Afrika berdagang. Tapi jatuhnya Melaka bukan akhir cerita. Justru, dari reruntuhan itu lahirlah kekuatan baru, Kesultanan Aceh Darussalam, di ujung utara Pulau Sumatera. Aceh muncul sebagai penerus kejayaan perdagangan Islam di kawasan ini. Mereka nggak cuma kuat secara ekonomi, tapi juga punya ambisi besar, mengusir orang Eropa dari tanah Asia, menguasai jalur perdagangan rempah, dan menyebarkan Islam lebih luas lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen jika kamu ada saran masukan atau rekomendasi sejarah lainnya. Selamat menonton. Awal konflik Portugal jelas nggak tinggal diam. Mereka ingin menguasai seluruh jalur perdagangan, termasuk Sumatera bagian utara yang kaya lada. Antara 1519 sampai 1523, kapal-kapal Portugal mulai menyerang pelabuhan-pelabuhan kecil di barat Sumatera. Tapi Aceh bukan lawan yang mudah. Pasukan lokal melakukan perlawanan sengit. Bahkan, beberapa kali kapal Portugal dipukul mundur. Sementara itu, Aceh terus memperluas kekuasaannya. Di bawah sultan seperti Elai Mughayat Shah dan Alauddin Al-Kahar, Aceh berhasil menguasai daerah-daerah penting seperti Pidia, Brus, dan Delhi. Tujuannya satu, mengontrol produksi lada dan menutup jalur dagang Portugal. Armada raksasa Aceh yang bikin Portugal makin waspada adalah perkembangan militer Aceh. Bayangin, di masa itu Aceh punya armada laut terbesar di Asia Tenggara. Mereka punya puluhan kapal perang besar, lengkap dengan meriam yang sebagian besar dibuat sendiri atau dibeli dari pedagang Timur Tengah. Meriam Aceh itu bukan kaleng-kaleng. Catatan Eropa menyebutkan bahwa suara dentumannya bisa terdengar dari jarak belasan kilometer. Kapal-kapalnya pun jauh lebih cepat dibanding kapal dagang Portugal. Intinya, Aceh siap perang besar. Persekutuan Islam global disinilah cerita jadi makin menarik. Aceh sadar kalau mereka nggak bisa berjuang sendirian melawan kekuatan Eropa. Maka mereka mencari sekutu alami, Kekaisaran Arman Turki Utsmani, kekuatan Islam terbesar di dunia saat itu. Arman dan Portugal memang lagi bersaing besar-besaran di Samudra Hindia. Portugal ingin menguasai jalur perdagangan dari Eropa ke Asia, sementara Arman ingin menjaga jalur perdagangan Muslim tetap hidup. Sekitar 1560-an, utusan Aceh dikirim ke Istanbul untuk meminta bantuan. Dan hasilnya luar biasa, Arman mengirimkan teknisi senjata dan pembuat meriam ke Aceh. Beberapa kapal perang modern juga dikirim. Bahkan ada laporan bahwa tentara elit Arman ikut bertempur di Aceh. Persekutuan ini bikin Portugal ketar-ketir, karena sekarang mereka bukan cuma lawan Aceh, tapi juga menghadapi teknologi militer paling maju di dunia saat itu. Pertempuran besar 1568 serangan pertama ke Melaka di bawah Sultan Alauddin Al-Kahar, Aceh melancarkan serangan besar-besaran ke kota Melaka, pusat kekuasaan Portugal. Pasukan Aceh membawa lebih dari 200 kapal perang dan ribuan prajurit. Pertempuran ini berlangsung sengit di laut dan di darat. Meskipun pada akhirnya Aceh gagal merebut Melaka, serangan ini mengguncang kepercayaan diri Portugal. 1573 serangan kedua 5 tahun kemudian, Aceh mencoba lagi. Kali ini mereka lebih siap. Meriam Arman sudah dipasang di kapal,
dan strategi perang lautnya lebih matang. Sayangnya, lagi-lagi serangan ini gagal karena benteng Melaka terlalu kuat dan Portugal mendapat bantuan dari Eropa. Tapi, yang penting bukan hasil akhir, melainkan pesan yang tersampaikan ke dunia, bahwa bangsa Eropa bisa dilawan, bahwa kekuatan lokal seperti Aceh tidak takut melawan penjajah. Akhir perang dan dampaknya setelah 1570-an, intensitas perang mulai menurun. Ada beberapa alasan. Aceh sibuk dengan konflik internal dan pergantian sultan. Portugal mulai fokus ke koloni lain seperti Brasil dan Afrika. Muncul kekuatan baru, Belanda, yang akhirnya merebut Melaka dari tangan Portugal pada tahun ke-1641. Meski Aceh tidak pernah berhasil merebut Melaka secara penuh, perang panjang ini punya dampak besar banget. Aceh tetap merdeka dan tidak pernah ditaklukkan Portugal. Aceh muncul sebagai pusat perdagangan Islam dan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Perang ini jadi simbol perlawanan anti-kolonial pertama di Nusantara, jauh sebelum Belanda datang. Jadi bro, sebelum terjadinya perang Diponegoro atau perang Aceh vs Belanda, kita harus ingat bahwa perlawanan Nusantara terhadap kolonialisasi Eropa sudah dimulai jauh lebih awal. Dan di barisan terdepan perjuangan itu berdiri satu nama besar, Kesultanan Aceh Darussalam. Mereka bukan cuma melawan demi kekuasaan, mereka berperang demi kedaulatan, demi perdagangan yang adil, dan demi harga diri bangsa. Gimana? Keren banget kan sejarahnya? Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, biar kita bisa bahas perang-perang lain yang jarang dibahas di sekolah. Sampai ketemu di video berikutnya.